Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis, wah ini dhaif. Masya Allah, Kanjeng Nabi didhaifkan. Oh ini mutawatir, disepakati. Mau itu muttafaqun alaih. Jadi tertakluk kepada pendapat orang. Yang orang itu kita belum paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah, alhamdulillah kita lanjutkan lagi pembahasan kita terkait polemik-polemik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, khususnya berkaitan dengan salah seorang yang berasal dari Pondok Al Zaitun. Nah, kali ini kita akan bahas lebih lanjut pernyataan-pernyataan beliau yang belum sempat kita bahas pada video yang pertama. Langsung saja, yang pertama terkait hadis yang dipilih manusia kemudian tidak perlu diikuti. Itu kemarin ada penjelasan yang masih belum tuntas. Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis, wah ini dhaif. Masya Allah, Kanjeng Nabi didhaifkan. Oh ini mutawatir, disepakati. Mau itu muttafaqun alaih. Jadi tertakluk kepada pendapat orang. Yang orang itu kita belum paham. Imam Bukhari ada di Rusia. Begitu jauh. Belum ada IT. Wah itu menyala ya, sudah out of the box. Kharija sunduk. Mengapa? Al-fikr al-hur. Bebas. Merdeka berpikir. Jadi, mengapa perlu ada hadis, kemudian ini dipilah dan dipilih oleh para ahli hadis? Ada yang mengatakan hadisnya sahih, kemudian ada yang mengatakan hadisnya ini hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu. Nah, ini mengapa seperti ini? Jawabannya, nanti kalau kita belajar ilmu hadis, sesuatu yang mempelajari tentang matan hadis, sanad hadis, disebut sebagai mustalahul hadis, maka kita akan mendapatkan jawaban ini. Jawaban mudahnya, agar tidak terlalu jelimet, karena pembahasan di dalam mustalahul hadis ini lumayan banyak jabarannya. Nah, ini paling mudahnya. Jadi, sebelum seseorang mengatakan bahwa ini hadis, ini perlu diteliti oleh orang-orang yang memang sudah berkompeten di bidang hadis. Jadi dicek apakah matan ini benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, atau hanya sekadar ucapan orang-orang yang terdahulu saja. Nah, ini benar-benar ada ilmunya. Sebab kalau tidak ada ilmu mustalahul hadis, bagaimana mengecek matanya, bagaimana mengecek sanad. Sanad itu ketersambungan orang-orang yang meriwayatkan hadis. Misalnya dari fulan bin fulan, dari fulan bin fulan, dari fulan sampai kepada sahabat Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada beliau an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari segi sanadnya. Kemudian matanya, benarkah Rasulullah mengatakan seperti itu? Matan dari si A seperti ini, si B seperti ini. Benarkah seperti itu? Nah, kalau tidak ada seperti ini, nanti setiap orang bisa meriwayatkan hadis. Padahal itu misalnya kata-kata mutiara sendiri, kemudian dikatakan bahwa ini adalah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada ilmu ini, maka sangat berbahaya sekali. Karena itu ada ilmu mustalahul hadis yang meriksa bagaimanakah matan hadis, isi hadisnya, dan bagaimanakah sanad hadisnya. Apakah sampai kepada Rasulullah atau tidak.
Itu kenapa dipilah dan dipilih. Karena kalau tidak dipilih ya itu semuanya bisa dianggap sebagai hadis. Kemudian selain ada ilmu mustalahul hadis juga ada yang namanya jarah wa ta'dil. Jadi ini adalah ilmu yang memeriksa baik atau tidaknya seorang perawi. Jadi kriteria-kriteria perawi hadis, orang yang meriwayatkan hadis ini apakah sudah dimiliki atau belum. Misalnya pernah suatu ketika misalnya ada seorang pencari hadis, imam ahli hadis, beliau ingin mengambil hadis dari si A misalnya. Nah, dari kejauhan beliau melihat bahwa si A ini sedang mencoba memberi makan ternak. Dia panggil ternak-ternaknya untuk mendekat, seakan-akan dia akan memberi makan ternak. Ternyata ketika hewan-hewan itu sudah mendekat, binatang-binatang itu tidak diberi makan. Nah, ini orangnya berbuat kebohongan. Nah, walaupun kepada hewan, maka sebagai seorang perawi hadis, ini sudah ditolak hadisnya karena dia berlaku tidak jujur. Jadi, syarat-syarat untuk menjadi seorang perawi hadis itu harus salah satunya, harus kuat ingatannya. Jadi orang yang ingatannya lemah, maka dia hadis-hadis yang diriwayatkan dari orang tersebut biasanya akan ditinggalkan. Karena kalau tidak, dia akan mengatakan sesuatu yang padahal itu katakanlah bukan hadis karena ingatannya lemah. Dia tidak dobit. Kemudian selain itu, dia juga harus orang yang sikoh, bisa dipercaya, bukan orang yang suka berbohong. Kemudian akhlaknya juga dia berakhlakul karimah, seperti itu. Nah, dengan adanya syarat yang banyak rumit ini, sehingga orang-orang yang mengatakan ini hadis ini menjadi tidak asal-asalan. Kemudian para kritikus hadis atau ahli hadis, itu juga syaratnya tidak mudah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Adz-Dzahabi, seorang ulama yang dijuluki sebagai pemimpin para kritikus, Imam An-Nuqat, dalam kitab Tadhkirah Al-Hufadz menyebutkan hal-hal yang diperlukan untuk menjadi seorang kritikus hadis. Yang pertama, orang tersebut harus seorang yang adalah, orang yang senantiasa menjaga ketakwaan dan menjaga moralnya dari hal-hal yang tercela. Kemudian dia juga merupakan orang yang ulung di dalam ilmu hadis. Kemudian yang kedua, pengetahuannya harus luas. Jadi dia mengetahui berbagai macam pengetahuan agama ini, sehingga ketika menentukan sebuah hadis ini sahih atau tidak, itu dasarnya kuat. Kemudian yang ketiga, orangnya harus sangat berhati-hati di dalam menentukan hukum-hukum yang ada di dalam hadis. Kemudian derajat-derajat hadisnya harus dia tentukan dengan sangat hati-hati. Kemudian yang keempat, dia harus mengerti hal-hal yang dapat memberikan nilai baik dan nilai buruk kepada seorang perawi hadis secara objektif. Bahkan ada seorang ulama ahli hadis ini yang mengatakan bahwa keluarganya itu tidak layak menjadi seorang perawi hadis karena dia pernah berdusta. Kemudian yang kelima, dia paham betul bagaimana penggunaan lafaz-lafaz yang ada di dalam bahasa Arab. Karena ada satu kata yang bisa bermakna lainnya bergantung dengan konteks kata itu di dalam sebuah kalimat. Misalnya kata kadzaba, itu biasa kita mengenal artinya bohong. Tetapi dalam konteks lainnya, kadzaba ini bisa berarti salah. Atau misalnya kata dzahaba. Biasanya kita mengenal dzahaba itu sebagai kata yang artinya pergi. Tetapi dalam konteks kalimat yang lain itu bisa bermakna berpendapat. Jadi seorang ulama ahli hadis itu harus benar-benar menguasai bahasa Arab. Kemudian para imam muhaddisin ini banyak sekali jumlahnya. Nah, dari yang banyak itu akhirnya disaring menjadi 7. Terpilih 7 ulama besar yang menjadi imam muhaddisin. Kita akan mengenalnya dengan sebutan Imam Sab'ah, imam yang 7. Yaitu ada Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Muslim, dan Imam Al-Bukhari. Ini ada 7 orang. Nah, selain itu memang ada juga misalnya Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Baihaqi, kemudian Imam Al-Hakim dan sebagainya. Namun derajat riwayat hadis mereka
ini kalah kuat dengan Imam Musafah yang 7 tadi. Nah, kemudian dari 7 itu pun itu masih disaring lagi menjadi imam 6 saja, yang hari ini kita mengenalnya Kutubus Sittah. Jadi ada 6 kitab hadis yang digolongkan menjadi Kutubus Sittah, yaitu ada 7 imam yang tadi saya sebutkan, kecuali Imam Ahmad bin Hambal. Padahal Imam Ahmad bin Hambal ini beliau hafal 1 juta hadis dengan sanad dan matanya. Itu saja tidak dimasukkan di dalam Kutubus Sittah. Lantas bagaimana dengan yang sudah masuk ke dalamnya? Tentu kriterianya juga lebih mengagumkan lagi. Nah, dari 6 imam ini pun ini masih dibagi lagi menjadi 2 bagian. Kita kenalnya menjadi Kutubul Arba'ah. Ada imam 4, itu yaitu Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan Imam Abu Dawud. Nah, bagian yang kedua ini adalah kita mengenalnya dengan sebutan Syaikhoni, 2 mahaguru, yaitu Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Kemudian Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari ini kalau dibandingkan, maka yang lebih tinggi adalah Imam Al-Bukhari. Beliau bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Jufi Al-Bukhari. Nah, itu salah satu yang bisa kita kemukakan orang-orang yang berada di balik pemilahan hadis. Ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif, ini hadis maudhu, dan sebagainya. Jadi mereka mempunyai kualifikasi-kualifikasi yang sangat mumpuni, dan mereka juga mempunyai akhlak yang baik, sehingga memang tidak sembarangan orang bisa menjadi seorang kritikus hadis, seorang ahli hadis, seorang yang menilai suatu hadis apakah hadis itu layak untuk dijadikan rujukan ataukah tidak. Kalau tidak ada hadis dikelompokkan hadis sahih, hasan, dan lain sebagainya, maka semua orang bisa meriwayatkan hadis. Orang tersebut menyatakan lagi bahwa Al-Quran itu tidak perlu dihafal. Katanya Al-Quran itu hanya perlu untuk dikerjakan, tidak perlu dihafal. Ya ini hafal Quran. Quran jangan dihafal, kerjakan. Quran jangan dihafal, kerjakan apa yang diperintah Quran. Kalau dihafal, itu sudah merasa penuh dengan akalnya, penuh dengan Quran, hafalan. Burung beo pun bisa ngomong assalamualaikum. Apa artinya semua orang ngerti. Jangan dihafal, Pak, gampang. Pernyataan sebagainya benar, tapi sebagainya lagi ini menyesatkan. Kalau Al-Quran itu untuk diamalkan, dikerjakan, itu benar. Rasulullah juga menganjurkan yang demikian. Tetapi ketika sudah mengatakan bahwa Al-Quran tidak perlu dihafal, ini justru bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadisnya. Misalnya disebutkan di dalam hadis, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Baca ini bisa nanti membacanya, menghafalkannya, dan lain sebagainya. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an, sebagai pemberi syafaat, penolong di ashabihi bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan sebagainya. Itu salah satu hadis Rasulullah. Atau ada lagi misalnya hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik orang adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi orang yang belajar Al-Qur'an baik, yang mengajari orang lain untuk bisa membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mengamalkannya juga itu termasuk orang yang baik, sebaik-baik orang. Kemudian kalau kita cek nanti juga para penghafal Al-Quran ini kelak di hari kiamat dia akan bisa memberikan mahkota, memberikan baju yang tidak pernah dilihat oleh orang-orang yang ada di dunia sebelumnya kepada orang tuanya. Ini adalah kehormatan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu juga ketika menguburkan para syuhada itu
dicek dulu siapa yang hafalannya paling banyak, siapa yang paling bagus di dalam membaca Al-Quran. Itu didahulukan. Jadi kemuliaan-kemuliaan di dunia juga mereka dapatkan. Kemudian kelak orang-orang yang hafal Al-Quran ini ketika akan disuruh untuk masuk surga, dia akan disuruh membaca Al-Quran. Nah, membaca ini kan berarti berdasarkan ingatan yang ada di dalam pikirannya. Karena saat itu sudah tidak ada Al-Quran yang bentuknya mushaf lagi. Karena dunia sudah kiamat. Nah, ketika itu dia akan membacakan Al-Quran dengan tartil sebagaimana yang telah dia baca di dunia berdasarkan hafalannya. Nah, tingkatan surga yang dia tempati adalah berdasarkan ayat terakhir yang bisa dia hafal. Karena itu makin banyak kita menghafal Al-Quran, maka tingkatan kita di surga ini akan menjadi makin baik. Kalau hafalannya cuma katakanlah suatu surat, ya katakanlah kita akan pada level tertentu. Bandingkan dengan orang yang hafal seluruh Al-Quran, 30 juz. Maka levelnya pasti di atas orang-orang yang hanya hafal satu surah. Kemudian kalau kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi misalnya ketika misalnya ada kuburan yang longsor, kebetulan makam seorang kiai, seorang penghafal Al-Quran dipindahkan, itu qadarullah kita melihat jasadnya masih utuh. Kain kafannya bahkan ada yang masih bersih. Ini di luar nalar kita, bahwa orang yang sudah puluhan tahun dikubur bagaimana mungkin jasadnya masih utuh. Nah, ini salah satu bukti bahwa Allah memuliakan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Kemudian kalau secara medis itu orang-orang yang menghafalkan Al-Quran ini tingkat kepikunannya itu menjadi berkurang. Jadi ketika orang tersebut katakanlah di usia tersebut itu harusnya sudah pikun, dia bisa meminimalisasi kepikunannya dengan hafalan Al-Quran. Kemudian kalau misalnya tetap ada orang tersebut bersikukuh untuk melarang orang lain untuk menghafal Al-Quran, lantas kalau tidak boleh menghafal Al-Quran, apa yang mau kita baca ketika sholat? Ketika pada posisi kita disuruh untuk membaca surah dari Al-Quran. Kalau kita tidak hafal Al-Quran, Al-Fatihah kita tidak hafal, bagaimana kita akan mengerjakan sholat? Kalau untuk seorang mu'alaf katakanlah, dimaafkan untuk membaca apapun yang dia bisa di dalam Al-Quran. Yang mampu dia baca, katakanlah belum bisa membaca satu surat pun ya tidak masalah. Tetapi ketika kita sudah belajar lama, kemudian kita sudah memeluk agama ini lama, masa tidak ada satupun ayat surah yang bisa kita baca di dalam Al-Quran. Ini kan sangat ironis sekali. Kemudian selanjutnya, arti Idul Fitri. Idul Fitri kok diterjemahkan jauh-jauh kembali pada fitrah. Jangan terlalu jauh memaknai Idul Fitri kok kemana-mana. Hari raya makan-makan setelah 1 bulan penuh suntuk, menahan makan pagi, makan siang, hanya pada makan malam. Jadi Idul Fitri itu gampang, segampang-gampangnya, sambil bertakbir menjelang makan pagi. Lah kalau hanya dengan puasa 30 hari, 29 hari, menahan makan dan minum di siang hari, kemudian bisa melebur, loh enak banget. Orang-orang yang melanggar hukum ngambil uang di kantornya, kemudian ditangkap KPK, melaksanakan Idul Fitri, selesai, bebaskan itu, nggak usah dihukum. Mengapa? Kembali ke fitrah, suci, bersih. Enak banget. Betul, dikatakan bahwa salah satu arti dari Idul Fitri itu adalah kembali makan. Karena memang kita selama sebulan itu diperintahkan untuk berpuasa. Kemudian Idul Fitri itu perayaan kembali berbuka. Kita bisa makan. Kita tidak berpuasa lagi. Betul. Tetapi kemudian menafikan adanya pendapat lain bahwa orang-orang yang sudah berpuasa, orang-orang yang sudah menjalankan ibadah selama bulan Ramadan, kemudian bermaaf-maafan, itu langsung ditolak pendapatnya bahwa itu bisa berarti kembali kepada fitrah suci, sebagaimana bayi yang baru lahir, itu menolak begitu saja, itu juga tidak benar. Sebab ada salah satu ulama, misalnya Ibnu Rajab Al-Hambali, itu mengatakan bahwa
keadaan orang yang bersih dari dosa ini sangat mungkin bisa dicapai oleh orang-orang yang selama bulan Ramadan ini benar-benar beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Sebab ada hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, dia ikhlas mengharap ridho Allah, maka dosa-dosa, nah ini dosa-dosanya, dosa-dosa kecil yang telah lalu itu akan diampuni oleh Allah. Selain man somak, ada juga hadisnya, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang qoma berdiri menjalankan ibadah malam pada bulan Ramadan, yakni sholat tarawih, kemudian qiyamul lail, itu dengan iman dan mengharap rahmat Allah, mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosa kecilnya yang telah lalu. Jadi memang orang-orang yang melakukan puasa, melakukan ibadah, sholat, mendirikan sholat malam di malam-malam bulan Ramadan ini, ada kemungkinan dosa-dosa kecilnya yang telah lalu itu diampuni. Kemudian terkait dosa besar, dia bisa saja sudah memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Jika itu kaitannya dengan manusia, dia memohon maaf kepada manusia. Jadi sangat mungkin ada orang-orang yang memang ketika Idul Fitri itu, dia sebagaimana bayi yang baru lahir tidak punya dosa. Sangat mungkin, walaupun tentu tidak semua. Tentu orang-orang yang hanya ikut sholat Idul Fitri tanpa dia berpuasa, tanpa dia sholat sunnah, mendirikan sholat malam pada bulan Ramadan, malam-malam Ramadan itu, ya dia tidak bisa mendapatkan pahala man qoma Ramadhana, man shoma Ramadhana. Tetapi tentu tidak semuanya. Ada orang-orang yang memang sangat konsen untuk beribadah pada bulan Ramadan. Jadi tidak langsung menolak pendapat bahwa ada yang memang bisa menjadi orang yang kembali suci karena dia sudah dilebur dosa-dosanya, dosa-dosa kecilnya, kemudian dosa-dosa besarnya misalnya dia taubati dan seterusnya. Jadi tidak serta-merta kita tolak pendapat yang mengatakan demikian. Kemudian terkait berlapang-lapang di dalam sholat. Kita diberi tunjuk ajar oleh Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, tatkala kamu diperintahkan untuk berlapang-lapang dalam majelis apapun, ada seperti ini, majelis sholat, tafassahu, berlapang-lapanglah. Jadi menurut beliau ini, sholatnya harus berjarak walaupun sudah tidak COVID. Karena dengan begitu kita tidak mengganggu yang lainnya. Kemudian didasarkan pada surah Al-Mujadilah ayat 11 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilang suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Di situ disebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila dikatakan kepada kamu untuk tafassahu berlapang-lapang di dalam majelis, maka berlapang-lapanglah. Wa idza qilang suzu, apabila dikatakan kepada kamu berdirilah, fang suzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi ayat ini sama sekali bukan berkaitan dengan masalah soft sholat, bukan berkaitan dengan orang yang mengerjakan sholat, tetapi ini berkaitan dengan yang namanya majlis ilmu, majlis zikir. Ini ketika ada orang-orang, ketika itu asbabun nuzulnya, ketika itu Rasulullah sedang mengadakan majlis ilmu. Kemudian ada orang-orang yang datang, kebetulan ini adalah ahli Badar.
orang-orang yang ikut perang Badar. Karena posisinya sudah penuh, itu orang-orang tidak mau memberikan posisinya kepada orang-orang yang baru datang ini. Melihat hal ini, Rasulullah kemudian mengatakan, misalnya fulan berdiri. Nah, ini bertujuan agar orang yang baru datang ini bisa duduk. Nah, ternyata orang yang disuruh berdiri ini, dia merasa tidak terima dengan perintah Rasulullah ini. Kemudian turunlah ayat ini. Apabila diperintahkan untuk berlapang-lapanglah. Jadi tidak perlu disuruh, orang-orang sudah memberikan posisi-posisi tertentu kepada orang lain yang misalnya baru datang, agar dia juga bisa ikut dalam kajian. Kemudian ketika disuruh untuk berdiri, ya berlapang-lapanglah, dan hatinya untuk berlapang dada, karena memang ahli Badar ini dispesialkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini yang diperintahkan kepada kita adalah kita sebagai orang yang katakanlah telat, itu tidak menyuruh orang lain untuk berdiri kemudian kita duduk di tempat tersebut. Tetapi anjurannya ini adalah kepada orang-orang yang sudah ada di majelis. Dia diminta untuk berlapang-lapang kepada orang yang barusan datang ketika dia ingin juga menuntut ilmu. Jadi di sini kaitannya itu terkait orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu, majelis zikir, bukan terkait masalah sholat. Sebab masalah sholat ini justru berlaku sebaliknya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang orang-orang yang memakan bawang merah, bawang putih untuk mendatangi jamaah sholat. Karena bau mereka ini akan mengganggu orang lain. Artinya, posisi sholat jamaah Rasulullah ini rapat. Karena orang yang barusan makan bawang merah dan bawang putih ini akan tercium oleh orang-orang yang ada di kanan kirinya. Karena itu dilarang. Bahkan diperintahkan untuk hanya sholat di rumah saja. Kemudian ini dikuatkan dengan hadis rapatnya shaf Rasulullah, jamaah Rasulullah ini dikuatkan dengan hadis ketika misalnya imam-imam yang akan mengimami sholat, memimpin sholat itu mereka akan menghadap jamaah kemudian mengatakan sawwu sufufakum. Lurus rapatkan shaf kalian, fa inna taswiyatas sufuf, karena rapat dan lurusnya barisan shaf min tamami sholah, dari kesempurnaan sholat. Kemudian di dalam misalnya riwayat Imam Abu Dawud juga disebutkan. Hadis ini berasal dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqimus sufuf wa hadu bainal manaqib wasuddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wala tadaru furujatin lisyaiton wa man wasala soffan wasolahullah wa man qata'a soffan qata'ahullah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, luruskanlah semua shaf, sejajarkanlah pundak-pundakmu, tutuplah semua kekosongan shaf, dan lunakkanlah tangan terhadap saudara-saudaramu. Dan janganlah kamu biarkan kekosongan shafmu ditempati oleh setan. Barang siapa yang menghubungkan shafnya, maka Allah akan berhubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutuskan shaf, maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Jadi sudah jelas. Bahkan Rasulullah memerintahkan untuk menutup celah-celah yang kosong. Agar tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin, agar tidak ada godaan-godaan setan di barisan-barisan yang kosong tersebut. Jadi lurus dan rapat ini memang sudah menjadi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau hari ini kita disuruh berlonggar-longgar, berlapang-lapang dengan ayat tafassahu fil majalis ini menjadi tidak pas. Karena ayatnya memang berbeda. Ayatnya untuk majelis ilmu, majelis zikir, bukan dalam keadaan sholat. Sholat tetap harus rapat, kecuali ketika misalnya masa COVID kemarin, maka memang dianjurkan oleh pemerintah untuk kita menjaga jarak agar kita tidak menulari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi begitu keadaannya normal, maka kita kembali lagi ke adat sebelumnya, ke sunnah sebelumnya, yakni rapat dan lurus shafnya. Kemudian tentang Bani Israel, dikatakan bahwa kita tidak boleh benci kepada Zionis Israel, karena
mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kita beri sholawat di dalam sholat kita. Tatkala tidak mengenal, maka seakan-akan Israel itu bajingan yang harus dijauhi. Tidak tahu Israel adalah putra daripada Ishak, putra daripada Ibrahim alaihissalam, yang hari-hari kita membaca doa selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hari-hari kita membaca itu, tapi hari-hari tertanam rasa dengki kepada ali Ibrahim yang bernama Israel dan Bani Israel. Sehingga mendengar nama Israel sebagai negara, seakan-akan negara itu adalah penjajah. Nah, ini tentu pemahamannya tidak seperti ini. Jadi kita harus membedakan antara Nabi Ibrahim, keturunan-keturunan Nabi Ibrahim, keturunan yang soleh dan keturunan yang tidak soleh, harus benar-benar kita bedakan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah memberikan penegasan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdidz dzalimin. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, aku mohon juga dari sebagian keturunanku. Allah berfirman, doamu aku kabulkan, tetapi janjiku itu tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Jadi janji Allah untuk menjadikan keturunan Nabi Ibrahim ini sebagai imaman, sebagai pemimpin, ini hanya berlaku bagi keturunan-keturunan beliau yang soleh, yang tidak nakal, yang tidak bandel. Karena faktanya ada keturunan Nabi Ibrahim yang bandel, yakni Bani Israel. Bani Israel ini adalah anak keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub ini adalah anak dari Nabi Ishak. Nabi Ishak ini adalah anak dari Nabi Ibrahim. Jadi Yakub ibn Ishak ibn Ibrahim. Dan Bani Israel ini termasuk dari keturunan Nabi Ibrahim. Tetapi janji Allah ini tidak berlaku bagi mereka kalau mereka termasuk orang-orang yang zalim. Apakah kezaliman mereka? Nah, Bani Israel ini salah satu kezaliman yang sangat berat. Mereka adalah suka menentang para nabi dan mereka suka membunuh para nabi. Dikatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 87 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian bersikap sombong. Kemudian beberapa orang di antara nabi itu kalian dustakan dan beberapa nabi yang lain kalian bunuh. Jadi Bani Israel ini memang sudah melakukan kemungkaran-kemungkaran, bahkan mereka berani membunuh utusan Allah. Karena itu tidak setiap Bani Israel ini baik. Karena itu ketika kita mengutuk serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel yang ada di tanah Palestina itu, mereka membunuh orang-orang Palestina, mereka menjarah tanah-tanah Palestina, mereka membunuh orang-orang Palestina baik anak-anak, perempuan, orang tua. Itu ya ketika kita mengutuk, kita tidak mengutuk Nabi Yakub, kita tidak mengutuk semua anak-anak Nabi Yakub, tetapi kita mengutuk keturunan beliau yang berbuat dolim kepada manusia. Jadi ini harus benar-benar dibedakan. Tidak serta-merta semuanya digebyah uyah menjadi orang-orang yang baik. Karena faktanya mereka sampai berani membunuh Nabi. Nah, kalau Nabi saja dibunuh, apalagi orang-orang Palestina. Apalagi kita semua. Andaikan orang Palestina itu tidak memberikan perlawanan kepada mereka, bisa jadi kebiadaban mereka ini akan sampai kepada kaum muslimin yang ada di berbagai belahan dunia lainnya. Jadi sebenarnya kita ini sangat bersyukur, sangat berharusnya kita berterima kasih ada orang-orang yang mau melawan mereka
di garda terdepan, walaupun nyawa taruhannya, walaupun jiwa raga mereka, harta mereka menjadi taruhannya. Bukan malah kita mengolok-olok mereka, kita tidak mau membantu mereka, dan sebagainya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian kita bahkan dianjurkan misalnya, jangan belajar ke Arab, belajarlah ke Cina. Maka orientasi kita nanti ke depan, kalau toh ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri, jangan ke Eropa, jangan ke Amerika, ke Cina. Ke Cina. Pelajari di Cina. Sampai was-was-wasnya juga dipelajari, bahasanya dipelajari. Oh, sekarang bangga sekolah ke Saudi. Belajarnya apa? Kitab. Entah kitab apa. Sekolah mana? Mesir. Gua anggapnya bukan main. Mungkin ya. Mungkin yang didasarkan adalah penggunaan hadis utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini kalau para ulama ahli hadis itu mengatakan bahwa hadis ini derajatnya dhaif, bahkan ada yang mengatakan hadis palsu maudhu. Tetapi katakanlah itu tidak dhaif atau tidak maudhu ya. Misalnya ini benar-benar hadis, itu pun bisa kita tinjau dari segi bahasa. Jadi dari segi bahasa, penggunaan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, ini bisa bermakna dua. Yang pertama, negara Cina itu kan jauh dulu, zaman Rasulullah dari Arab ke Cina itu jauh, maka tidak mengapa mencari ilmu walaupun tempatnya jauh. Tetapi bisa juga berarti yang kedua, karena di situ ada kata walau. Karena kalau ada penggunaan bahasa Arab yang ada kata walaunya, itu berarti konotasinya tidak bagus. Misalnya di dalam hadis yang lain, misalnya di dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan idhab faltamis walau khotaman min hadid. Jadi ketika itu ada seorang wanita yang menawarkan diri kepada Rasulullah untuk dinikahi. Tetapi Rasulullah diam saja. Nah, mengetahui hal ini ada salah seorang sahabat yang mengajukan diri, wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kamu punya apa? Kemudian dijawab sama orang yang mengajukan ini, saya tidak punya apa-apa wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, idhab faltamis walau khotaman min hadid. Pergi, carilah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar, walaupun itu cincin yang terbuat dari besi. Jadi besi ini adalah sesuatu yang paling akhir bisa diberikan, benda yang bisa diberikan yang nominalnya, yang nilainya mungkin tidak seberapa. Jadi penggunaan walau ini adalah untuk menggambarkan sesuatu yang walaupun tidak bagus. Kemudian di hadis yang lain misalnya, aulim walau bisyatin. Adakanlah walimah walaupun hanya menggunakan 1 ekor kambing. Jadi 1 ekor kambing itu dianggap sebagai sesuatu yang minimal. Kalau bisa ya lebih dari itu agar bisa mengundang tetangga lebih banyak lagi. Jadi utlubul ilma walau bisin itu bisa bermakna carilah ilmu walaupun mungkin di Cina itu ilmunya sedikit kala itu ya. Walaupun di Cina itu mungkin tidak ada ilmu. Kelihatannya tidak ada ilmu, tapi mungkin di sana tetap ada ilmu. Jadi seperti itu. Jadi konotasinya bisa seperti itu. Mengatakan bahwa cari ilmu ke Cina, kemudian menolak untuk belajar ke tanah lahirnya agama Islam, ini juga tidak pas. Jadi Anda silahkan mau belajar di Cina yang bagus apa, bisa kita belajar di sana. Yang bagus dari Arab Saudi, kita bisa ambil ilmu-ilmu agama di sana. Yang baik dari negara-negara Eropa, kita bisa belajar di sana. Kita ambil yang baik-baik, kemudian kita bisa praktekkan dan kita bisa memberi manfaat kepada masyarakat tanpa perlu menegasikan, menolak satu negara dengan negara yang lain. Jadi pasti di negara-negara tertentu itu ada kebaikan-kebaikan yang bisa diambil oleh kaum muslimin. Karena pada hakikatnya
kebaikan-kebaikan itu bisa dicari di mana saja. Bahkan seorang Abu Hurairah radhiyallahu an itu beliau pernah diberi nasihat yang baik walaupun si pemberi nasihat ini adalah seorang pendusta, yakni tentang penggunaan ayat kursi. Nanti bisa kita belajar di episode berikutnya. Kemudian cita-cita meninggal di tanah suci. Beliau membaca Indonesia tanah yang suci, tuh suci, suci. Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia, hidup dan matimu di Indonesia tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Bayar sekarang 35 juta. Yang sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku, orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja bruk, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 35 juta. Indonesia tanah yang suci. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam beberapa hadis itu pernah menyinggung tentang kematian di tanah suci. Jadi memang tidak asal-asalan. Kalau ada orang yang ingin bercita-cita mati di tanah suci, itu bukan sesuatu yang salah. Jadi kalau misalnya dia umroh, niat haji, qadarullah, di sana dia meninggal, maka ini akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tertentu yang tidak didapatkan kalau dia meninggal di Indonesia, katakanlah. Karena Allah dan Rasulnya tidak menjamin tanah ini sebagai tanah suci. Kalau leluhur kita mengatakan ini tanah yang suci, sah-sah saja. Tetapi bukan Allah dan Rasulnya yang menjamin. Kalau Allah dan Rasulnya yang menjamin, maka Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Rasulullah Muhammad SAW juga bukan seorang pendusta. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi disebutkan, Man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha fa ini asfa'u liman yamutu biha. Barang siapa yang ingin meninggal di Madinah, maka meninggallah di sana. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi orang-orang yang meninggal di sana. Jadi jaminannya adalah syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi syaratnya ini adalah meninggal secara normal, bukan meninggal karena menyengaja. Maksudnya bunuh diri dan sebagainya, itu bukan. Tetapi ini adalah meninggal yang alami. Orang yang misalnya ke tanah suci, misalnya yang untuk ibadah haji, kemudian di sana ternyata hawanya sangat panas, tidak terbiasa, kemudian qadarullah beliau meninggal di sana, orang tersebut meninggal di sana, maka orang tersebut bisa masuk dalam kategori hadis ini. Dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Karena seluruh nabi itu tidak bisa memberi syafaat kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah punya jaminan syafaat beliau, maka insya Allah kita akan aman ketika menghadapi hari penghitungan. Misalnya lagi, di dalam hadis riwayat Abu Ya'la disebutkan, Man kharaja hajan famata kutibalahu ajrul haji ila yaumil qiyamah. Siapa yang pergi haji, kemudian dia meninggal, maka dia akan ditulis baginya itu pahala orang yang berhaji sampai pada hari kiamat. Wa man kharaja mu'tamiran famata kutibalahu ajrul mu'tamir ila yaumil qiyamah. Kemudian barang siapa yang umroh, kemudian di sana dia meninggal, maka dia akan mendapatkan pahala umroh sampai ditulis pahala umroh sampai hari kiamat. Kemudian wa man kharaja ghazian, barang siapa yang pergi jihad, berperang famata, kemudian dia mati, kutibalahu ajrul ghazi ila yaumil qiyamah, maka dia akan dicatat sebagai pahala berjihad sampai hari kiamat. Kemudian di dalam hadis yang lain lagi misalnya, la yasbiru ahadun ala la'waiha fayamuta illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah idza kana musliman. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Tidaklah seseorang bersabar terhadap kesulitan hidup di Madinah, lalu dia meninggal,
kecuali aku akan menjadi syafi'an, penolongnya, au syahidan, atau saksi baginya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, idza kana musliman, jika orang itu beragama Islam, jika dia sebagai seorang yang muslim. Jadi ada keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang ditakdirkan Allah meninggal di tanah suci. Jadi jangan kemudian malah dibenturkan antara biaya haji yang mahal, biaya umroh yang mahal, kemudian ngapain jauh-jauh ke sana hanya untuk meninggal, hanya untuk mati. Karena keutamaan-keutamaannya sudah jelas. Kalaupun mahal, ya jelas saja mahal karena jarak kita dengan Arab Saudi itu jauh, kita harus menggunakan pesawat. Kalau kita dekat ke sana, mungkin biayanya tidak terlalu mahal seperti kalau kita jauh. Tetapi sekali lagi, kalau ini kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat kepada kita. Demikian, semoga ini sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan kita atau menjawab kegusaran-kegusaran kita ketika ada orang-orang yang dengan mudah mengatakan sesuatu yang sedikit banyak menyakiti hati kita sebagai kaum muslimin. Nah, kalau ada hal-hal yang ingin dibahas pada video-video berikutnya, nanti bisa silahkan komen di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kami coba bantu untuk membahas agar hati kita menjadi lebih tentram lagi, lebih tenang lagi. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.